Kardus itu berlabelkan pembungkus rokok Gudang Garam Surya kalau tidak salah. Iya. Apa isinya? Tentu money, uang. Dan itu banyak kepala daerah disulsel Banyak begitu. seperti itu. Itu kepala daerah lakukan semua. Salah itu. Salah itu Kak. Tidak dibenarkan. Atau mungkin sampai ada sampai yang sekasar kita kirim nomor rekening tak. Siapa yang perlu potensi korupsi? Kan pejabat. Berarti jelas Kak ya? Anda yang melaporkan Nurdin Abdullah. Telasomo Jusman. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamar. Akhirnya setelah sekian banyak saya ingin menghadirkan tokoh yang memang sangat kompeten lah dan bagian daripada masyarakat untuk kemudian selalu bersuara soal korupsi. Apalagi ini memang jadi masalah besar di Republik ini, termasuk di daerah ini di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita kakanda saya, panutan kulade ini. Inilah dia penggiat anti korupsi, Kak Jusman AR. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, weh, saya mau kita. Alhamdulillah. Kak, kemarin ini luar biasa Kak. Namata memang selalu muncul paling top. Jadi kita itu Kak Jusman saya lihat top of mind untuk persoalan korupsi di Sulawesi Selatan. Merupakan NGO Kak ya istilahnya tadi. Iya. NGO, aktivis lah kalau saya juga mengatakan. Dan sempat kemarin juga kita satu forum di Fakultas Hukum. Betul. Membicarakan soal korupsi apa segala macam. Saya versi milenialnya, Alena Tosi beliau soal pengawasannya lah kira-kira Kak. Kak Jusman, saya sederhana sih sebenarnya Kak. Kenapa seorang Jusman AR mau mengurusi persoalan ini? Kan kita tahu lah kata korupsi ini kan agak-agak sensitif kita ini, apalagi khususnya di Sulawesi Selatan, agak bagaimana gitu. Pertama tidak sesuai budayata, yang kedua masih resiri tawena rekona eseki, bahasanya itu sedasat latih pangah. Itu gimana? Kenapa Kak Jusman mau ke sini Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana saya kira pertama adalah memberantas korupsi itu bukan hanya merupakan sebagai konsekuensi hidup di negara hukum. Ya. Kemudian kedua, bukan hanya merupakan amanah undang-undang. Ketiga, dan yang paling prinsip adalah memberantas korupsi juga merupakan ibadah. Karena tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi, termasuk melakukan pembiaran, apalagi turut menikmati. Saya kira itu tegasnya. Jadi lebih kepada itu tadi Kak di dasarnya Kak. Oh ya. Ibadah. Bukan enggak sampai kepikiran loh Kak bahwa itu ibadah. Sebagai warga negara yang baik adalah tentu tidak hanya dituntut lahir dan tumbuh di negara ini untuk menikmati hasil kemerdekaan ini, tetapi bagaimana kita tetap senantiasa berkontribusi untuk siapa? Bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak cucu kita ke depannya. Jadi ya, mari kita tetap berkarya atau beraktivitas, bereksistensi di mana sesuai kompetensi kita, sesuai bidang kita, dan yang pasti lakukanlah sesuatu berangkat dari nawa itu. Jangan karena intrik-intrik lain atau kepentingan kelompok atau politik dan lain-lainnya. Saya kira itu. Saya ambil contoh Kak Jusman, saya ini kan pembuat konten Kak. Yang juga memang beberapa teman-teman milenial termasuk podcast ini, platform ini orang mau nonton, orang mau lihat karena persoal di sana kita bisa kritis dan sebagainya. Beberapa kebijakan pemerintah ya baik yang sifatnya nasional maupun provinsi kadang saya kritik Kak. Namun biasa ada statement dari teman-teman netizen Kak biasa, Kak jangan kita terlalu Kak, hati-hati Kanda. Jangan sampai ada ini apa segala macam Kak. Iya memang sih pernah ada ditanya jangan terlalu keras, palang-palang Kanda. Nah, saya ini kan lebih ke mengkritik saja Kak secara umum. Kita langsung pada intinya mengontrol, mengawasi, bahkan kita laporkan Kak. Yang dimaksud berperan serta itu adalah bukan hanya bertindak untuk menginvestigasi lalu mengadukan laporan ke lembaga penegak hukum, termasuk memberi kritik apa yang dilakukan oleh Pak Rizal itu juga bagian dari peran serta dan itu dijamin konstitusi. Iya. Kalau kita bicara korupsi jelas diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Iya. Begitupun perubahannya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 2001. Iya. Di sana jelas ada hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, bahkan mendapat pelayanan. Tapi bagi kami penggiat anti korupsi tidak pernah sama sekali menuntut pelayanan. Yang pasti intinya adalah bagaimana ketika kita mengangkat kasus, melaporkan kasus, cukup memberikan atau mengabarkan informasi berkait perkembangannya atas laporan tersebut. Cukup itu. Cukup itu Kak. Tidak pernah kita menuntut pelayanan. Tapi kalau misalnya Kak itu yang saya maksud tadi Kak, adakah biasa memang ancaman-ancaman, teror apa segala macam?
Semua profesi pasti ada risikonya. Hanya memang ada klasifikasinya. Ada kecil, ada sedang, ada berat. Mungkin kebetulan pergi anti korupsi masuk dalam kategori berat. Berat kah ya? Karena ketika kita mengangkat kasus, ada 3 hal yang selalu muncul. Dan itu sangat identik. Pertama adalah bujuk rayu atau iming-iming. Kemudian kedua, jebakan-jebakan. Terakhir, ya selalu identik dengan ancaman teror. Seperti apa bentuknya? Ya setiap kali kita mengangkat telepon, kadang-kadang muncul telepon yang tidak tersave di phone booth kita, dan di akhir teleponnya selalu dengan satu kata saja. Izin saya katakan mungkin agak berat di bahasa. Identik selalu kata-katanya telesomo Jusman, koma kayak babai. Saya tahu sekarang kau di mana gitu. Nah, sampai segitunya Kak? Iya seperti itu. Dia katakan begitu Kak? Ya, dan kami selalu menganut prinsip begini bahwa, dan ini juga saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa ketika kita mendapat ancaman atau teror seperti itu, maka sepakatlah bahwa semua yang mengancam itu kita posisikan sebagai api, dan kita yang diteror, yang diganggu adalah air. Pesan leluhur itu. Kan yang keliru, yang salah ketika orang marah sebagai api dan kita juga marah sebagai api. Betul. Itu salah. Betul. Makanya juga pengganti korupsi itu ya dituntut juga ada kecerdasan jiwa, memanage itu yang begitu-begitu. Jadi ya kalau kita bicara kecerdasan kan jelas sekali bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual, spiritual, tapi juga kecerdasan emosional. Saya sepakat. Itulah yang harus dimiliki oleh penggiat anti korupsi. Silakan marah, kami diam. Silakan berontak, kami tersenyum. Itu Tadi ada yang menarik gitu Kak, soal 3 poin yang kita sampaikan tadi, soal ada iming-iming, bujuk rayu, yang kedua jebakan. Nah ini yang saya suka ini Kak. Saya ingat sekali Kak, apalagi juga mungkin partnernya kita Pak Abraham Samad. Waktu beliau memimpin KPK Kak, saya merasa bahwa ini memang konsekuensi daripada pekerjaannya beliau sebagai ketua KPK, sebagai pejuang paling depan, di garis depan untuk persoalan pemberantasan korupsi. Terjebaklah beliau soal foto-foto yang beredar dan sebagainya, termasuk sudah Pak Antasari Ashar juga. Di sana ada persoalan begitu. Kalau penggiat anti korupsi memang jebakannya kayak apa biasa Kak? Apakah wanita juga Kak? Ya saya kira salah orang tahu ya, sudah menjadi rahasia umum. 3 hal yang membuatnya manusia jatuh. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Kan begitu. Nah di sini sebenarnya ujiannya, makanya kita senantiasa menghindari mengantisipasi itu. Nah kemudian kedua, berkait sahabat kami tadi Pak Abraham adalah, saya pernah dalam satu forum meluruskan itu bahwa kan sekarang statusnya Abraham kan akhirnya kan kasus itu deponeri kan dihentikan. Jadi intinya kelihatan bahwa berkait penetapan tersangkanya Abraham kemarin itu kurang lebih atau identik dengan politik. Mereka hanya untuk diberhentikan karena memang dalam undang-undang KPK kan jelas adalah manakala penyidik atau komisionernya berstatus tersangka, maka dengan sendiri dia harus nonaktif. Kan gitu. Nah tiba pada kesimpulan kan kita lihat sendiri seperti apa perjalanan kasus itu. Kan deponering kan dihentikan Kak ya. Jadi saya kemudian Kak, setiap kemudian ada kasus korupsi apa segala macam, saya nggak tahu langsung top of mindku, Kak Jusman lagi cari gara-gara ini. Kak Jusman lagi dan kawan-kawan ya. Saya banyak tahu beberapa, tapi kalau Kak Jusman memang cukup ya, karena mungkin pernah saya satu perform dengan kita, dekat dengan Kak Abraham juga dan sebagainya. Saya sebenarnya apa sih yang menyebabkan biasa Kak? Ini kan kita biasa kasus nasional juga kita soroti tadi, tetapi kayaknya lebih banyak di daerah di Sulawesi Selatan. Apa yang paling banyak kasus yang soal korupsi ini Kak? Pengadaan barang dan jasa Kak? Kewenangan kah, kebijakan atau apa kira-kira? Saya mau tahu. Dalam undang-undang korupsi disebutkan secara gamblang jenis-jenis dan bentuk korupsi. Misalnya akibat kebijakannya sehingga kemudian menguntungkan diri, keluarga dan kelompok. Itulah dikenal pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Kemudian kedua juga dikenal adanya gratifikasi atau suap. Misalnya apa yang terjadi kemarin di Pemprov yang ditangani oleh KPK. Nah, ada banyak saya kira. Jadi kemudian kedua memang kelihatan kalau di Sulsel ini, saya pernah katakan dalam satu forum bahwa salah satu penyebab atau faktor terjeratnya orang korupsi bukan hanya karena keserakahan, tetapi akibat ketidaktahuannya
tentang pengelolaan atau pertanggungjawaban keuangan. Parahnya lagi, kecenderungannya pejabat yang seperti itu merasa lebih tahu, merasa lebih memahami berkait pertanggungjawaban keuangannya itu. Dan itu banyak kepala daerah di Sulsel Banyak begitu. seperti itu. Nah ini kan yang ironi, kalau sudah tidak menyadari bahwa memang keliru, tidak paham terkait pengelolaan keuangan, lalu kemudian merasa lebih paham, kan ini fatal. Dan ini yang banyak menjerat saya kira di Sulawesi ini, Sulsel. Kemudian kedua juga adalah ada kecenderungan pejabat seperti itu sudah merasa dekat dengan kekuasaan. Oke. Katakanlah kalau dia pejabat daerah di wilayah Sulawesi Selatan ini, dan kemudian ada koneksi yang baik. Belum lagi kalau ada ikatan partai yang sama, yang kebetulan saja misalkan partai penguasa adalah partai katakanlah jas merah, dan oknum pejabat tersebut merasa sudah dekat atau bagian dari partai tertentu yang sedang berkuasa. Ini yang kadang-kala juga melatar belakangi sehingga kemudian dia berani berbuat curang dalam kebijakannya. Karena mungkin dia merasa terlindungi, ada yang bisa bantu apa. Padahal kan kita lihat realitanya. Siapa sih yang berani bantah bahwa salah satu mantan gubernur kita adalah dekat dengan partai tertentu. Tetapi kemudian kan kita dibukakan mata, akhirnya dia masuk hotel Prodeo kan. Nah, hotel gratis kayak ya? Hotel Prodeo yang disenangi orang-orang yang menjadi suka miskin kan begitu. Masya Allah. Berarti saya mau konfirmasi dulu Kak, karena tak kalah sudah kita singgung soal Pemprov ini. Berarti jelas Kak ya, Anda yang melaporkan Nurdin Abdullah. Yang lebih berhak berwenang menjawabnya itu adalah KPK. KPK Kak ya. Tetapi bahwa apakah saya punya hak, apakah saya dilarang untuk menjawab? Tentu tidak. Yang pasti kami bagian dari orang yang berkontribusi sehingga kemudian kasus itu terungkap. Tapi kemudian ada berbagai macam info Kak juga, bahasa di Warkop saya dapat ini Kak. Rasa-rasanya apakah memang Kak Jusman di setiap periode yang ada di Sulawesi Selatan ini memang tetap vokal, tetap garang juga untuk persoalan ini? Jangan sampai karena kalau kemarin di periodenya Pak Syahrul Yassin Limpo, apakah juga kita? Saya kan sampai sekarang masih memimpin 3 lembaga. Pertama, saya masih menjabat Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik LP Sibuk Sulsel. Kemudian kedua saya masih menjabat Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi. Inilah lembaga yang laporkan kemarin Pak Nurdin Abdullah. Kemudian saya masih menjabat Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi. Di dalamnya berhimpun beberapa dedengkot atau senior anti korupsi, termasuk lintas akademisi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah di saat Pak Syahrul menjabat saya tidak pernah mengkritisi? Saya termasuk. Silakan searching di Google bahwa kalau kemudian ada kasus pernah diangkat dan tidak terbukti, kan kembali ke aparat penegak hukumnya. Bukan wilayah itu tadi. Bukan wilayah kita itu, karena kita tidak berwenang. Yang dimaksud berperan serta itu adalah tidak dalam arti mengintervensi aparat penegak hukum itu, tapi bagaimana kita membangun sinergi. Ada pendapat yang sama bahwa apa yang kami investigasi, apa yang kami adukan adalah cukup memenuhi unsurnya. Misalkan ada enggak perbuatan melawan hukumnya, ada enggak dugaan kerugian negaranya. Nah kan itu. Tapi begini Kak, saya dapat informasi Kak, ini saya dapat Kak ya. Betul. Walaupun memang saya tidak pernah publish juga, tetapi itu menjadi bola liar yang menjadi obrolan kita di warung kopi dan berbagai macam tempat lain. Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh, apa yang kemudian menjadi kasus musibah bagi Prof Nurdin kemarin gubernur kita, sebenarnya itu kepala daerah lakukan semua. Sebenarnya itu ya lagu klasik lah yang persoalan begitu. Pasti ada. Itu bagaimana Anda menanggapi? Jawaban saya pertama adalah Allahu alam. Kemudian kedua, ya itu hak bagi masyarakat atau setiap warga negara untuk berpendapat. Tapi bagi kami pekerja hukum, penggiat anti korupsi, kita tidak boleh mengandalkan asumsi. Kalau kita bicara soal anti korupsi, maka kita harus mengedepankan ada ndak hitam di atas putihnya. Kan semua obrolan di warkop itu belum bisa dikategorikan opini, tapi adalah asumsi. Asumsi, baik. Nah, bahwa kalau kemudian benar ada informasi, misalkan dari daerah manapun, khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat ini, Pak Jusman, ini ada dugaan korupsinya buputinya ini. Saya sering kali menyampaikan, ayo sini mari datanya. Tapi mohon maaf, kami tidak mau penyerahan data itu langsung dari orang-orang. Cukup kami petunjuk, kami tidak pernah meminta data, cukup memberi petunjuk, karena kami juga punya tim kerja, ada investigator kami lah. Mengapa kami menolak
menerima data langsung dari oknum tertentu, ya karena kami tidak mau dianggap bagian dari orangnya atau bagian dari orang-orang yang disuruh ditunggangi. Kami tidak mau yang begitu-begitu. Oh, berarti begitu cara kerjanya Kak Jusman. Sejauh ini begitu kali. Persoalan data apa segala macam kita tidak berusaha untuk terima dari orang. Kami tidak mau. SOP-nya begitu Kak ya? Betul, karena kami juga punya kemampuan untuk itu. Makanya dalam lembaga kami, kerja kami tidak mengenal konfirmasi. Maksudnya gini, misalkan saya duduk di warkop, datang Pak Rijal sampaikan ke saya, Pak Jus, di sana ada dugaan korupsinya. Nah, bukan setelah mendapat informasi lalu kembali saya ke kantor, kumpul teman-teman pekerja, lalu saya buat surat. Sekarang kan banyak yang seperti itu. Ketika oknum-oknum NGO itu atau lembaga itu mendapat informasi adanya dugaan praktik korupsi terhadap oknum pejabat tertentu, mereka membuat surat. Perihalnya apa? Klarifikasi atau konfirmasi ditujukan kepada yang bersangkutan. Menurut kami, menurut saya itu adalah kerja yang keliru. Salah itu kan? Tidak dibenarkan. Kenapa? NGO anti korupsi itu selalu identik dengan kerja-kerja investigator, silent. Bahwa kalau kemudian hal itu dilakukan, maka ujung-ujungnya nantinya itu bukan kerja investigasi tapi investasi. Jadi mestinya ketika menemukan atau mendapatkan dugaan praktik korupsi, lakukan investigasi data, percaya ke full bucketnya, olah baik-baik, susun dengan rapi risalahnya, langsung laporkan. Tidak ada urusan dengan harus konfirmasi, jangan seperti itu. Makanya dalam satu kesempatan saya selalu juga katakan bahwa ketika kita menemukan oknum tanda kutip, mengklaim dirinya aktivis, doyang berkunjung ke kantor-kantor atau menemui kepala dinas atau menemui kepala daerah, lengkap atributnya, terpampang gelarnya panjang-panjang. Umumnya itu bukan lagi kerja investigasi itu. Investasi itu investasi. Harus saya tahu ini. Nggak boleh gitulah. Nah memang kadang-kala muncul pertanyaan, kadang kawan-kawan NGO bertanya, gimana Kak kalau kita tidak lakukan klarifikasi lalu kita langsung lapor, dan kemudian tidak terbukti? Jawabannya sederhana bagi saya. Makanya NGO anti korupsi itu dua hal yang harus dimiliki. Pertama, dia harus mapan SDM-nya, kedua dia harus matang finansialnya. Oleh karenanya itu NGO anti korupsi juga itu mereka harus cerdas dong, tidak boleh masa bodoh. Intinya jangan pernah menjadikan wadah NGO itu sebagai sumber untuk mencari nafkah menghidupi anak istrinya. Jangan. Fatal itu Kak ya. Tidak boleh gitulah. Makanya NGO saya selalu himbau aktivis anti korupsi bagi jaringan kami, silakan berwirausaha juga. Agaklah kebetulan saya kebetulan juga memegang mata kuliah. Jadi saya juga berwirausaha. Mungkin Pak Rijal sering menemukan saya, kok Pak Jusman ada di pasar, diangkut pisang. Kok Pak Jusman ada jual kopi di sana? Kok Pak Jusman jual baju koko, jual catering? Mengapa? Itu bagian dari penguatan finansial saya. Intinya tegasnya bahwa silakan berwirausaha, tetapi jangan wirausaha yang bergantung pada APBD, APBN. Intinya begitu. Wah, jangan bisnisnya tuh yang bergantung government. Mengapa? Karena kita mengklaim diri sebagai pengawas, kan ironi. Kalau kita mengklaim diri pengawas, lalu kita juga terlibat berpedi dalamnya, kan fatal itu. Fatal itu Kak. Dan banyak yang seperti itu Kak ya. Nah, itu yang banyak kelihatan dan yang kedengaran. Banyak yang kelihatan dan kedengaran. Wah ini luar biasa ini. Bisa diprotes-protes juga nanti Kak Jusman ini oleh beberapa NGO. Kak Jusman, saya melihatnya begini Kak. Akhirnya terjawab pertanyaanku Kak yang belum saya tanyakan bahwa di mana sebenarnya teman-teman NGO ini hidup. Kalau kemudian tidak ada kayak tadi misalnya bujuk rayu. Anggaplah misalnya begini Kak. Kak Jusman, Pak Jusman, sudah Mila, saya tahu ya apa yang kita mau. Jangan Mila kita ribut-ribut di situ. Kita informi. Atau mungkin sampai ada sampai yang sekasar kita kirim nomor rekening tak. Dia mikir ribut-ribut. Ada sampai seperti itu Kak? Oh, itu adalah salah satu ujian pertama Mbak. Masa kita pertama muncul. Jangankan kita di NGO, masih di kampus kita saja sebagai aktivis mahasiswa SENA atau BEM sering mendapat perilaku seperti itu oleh oknum-oknum yang merasa terancam atau dirugikan, potensi dirugikan. Nah di situ sebenarnya ujiannya. Makanya saya selalu katakan hindari yang itu. Sama kemarin waktu saya dagang ini musim waktu Idul Fitri. Orang kan tahu saya
perjualbelikan baju koko. Baju koko ya, gamis. Kemudian, ya, gamis. Kemudian saya juga menangani catering nasi kotak untuk sahur on the rock. Untuk buka. Apakah pembeli saya itu membayar dengan transfer? Oh tidak. Sama waktu saya bisnis jus terasar Mengkudu. Nggak ada saya layani. Bahkan saya bilang bahwa kalau kemudian harus membayar saya melalui rekening, nggak apa-apa. Ambil aja barangnya, nantilah kapan waktu ada di Makassar baru kita bayar. Cash? Ya saya tidak mau kalau ke rekening. Kenapa bisa Kak? Iya fatal. Fatal, bisa menjaga. Oke, fatal ya. Di monitor kayak. Karena gini ya. Iya. Pertama kemudian rekening saya selalu memang dikontrol. Kemudian kedua, ya dengan tidak bermasuk usung terhadap oknum-oknum itu, kita harus saling menjaga. Iya. Kan banyak kejadian, mungkin tidak ada kaitannya lagi dengan transaksi jual beli misalkan baju koko, tetapi kemudian oknum tersebut, karena kalau kita bicara siapa yang perlu potensi korupsi kan pejabat. Pejabat ya. Mengapa dia potensi korupsi pejabat itu? Karena dia memiliki kekuasaan. Ketika dia memiliki kekuasaan, maka pasti identik atau melekat dengan adanya peluang dan kesempatan. Oleh karena itu kita tutup. Coba bayangkan, kalau misalkan 2 tahun ke depan mereka berkasus, bisa-bisa dia jebak saya. Oh, Pak Jusman saya tahu nomor rekeningnya, saya pernah beli ini sama dia. Kasih masuk uang nakal di rekeningnya. Kan selesai kita. Oh, begitunya Kak. Kan selesai kita. Dan memang tidak boleh yang begitu. Jadi memang harus serba protektif. Itu. Kak, sebenarnya sudah berapa lama kita ini Kak menggeluti NGO anti korupsi ini Kak? Saya ada di Makassar tahun 2002. Kembali ke Makassar. Jadi saya dari ibu kota. Sampai 10 tahun di sana. Nah, 2002 saya langsung masuk pasca sarjana UNAS. Salah saya itu, dan semasa saya masuk pasca, saya kebetulan juga mendapat kepercayaan untuk memimpin forum mahasiswa pasca sarjana UNAS. Nah, di sana terjadi lagi dugaan praktek korupsi. Dan saya kira orang-orang tahunya dulu bahwa UNAS itu dikenal ada kasus UNAS kecil, UNAS sedang, UNAS besar. Dan saya bagian lembaga kami yang mengangkat kasus tersebut. Bahwa siapa mereka saya kira tidak perlu lagi diungkap karena meskipun saat itu belum dikenal namanya digital ya. Masih serba cetak. Cetak. Betul. Dan saya kira belum terhapuslah di benak atau hilang dari ingatan kita semua. Masih terngiang kok siapa sih mereka itu. Baik. Kak, apa sih yang paling besar tantangannya bagi seorang Jusman AR Kak dalam sebagai aktivis anti korupsi ini? Misalnya dicueki kah karena ingin melaporkan lalu, atau mungkin kendala-kendala teknis yang lain? Apa sih kendala yang paling Kak? Adakah pernah kita betul-betul ditutupkan data misalnya, tidak bisa mengakses itu? Kalau soal data memang adalah haknya bagi pejabat yang bersangkutan atau untuk menutup, meskipun ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Tetapi bahwa kalau kemudian kita mau bergantung pada itu salah, tidak benar begitu. Disitulah kemampuannya. Bagaimana caranya kita tahu Pak Kak? Pernah dengar kejadian dulu tahun berapa itu ada di Kejaksaan Tinggi kecurian data. Apa itu rendak, rencana dakwaan salah satu oknum terdakwa. Nah, ya bahwa ada banyak trik nyala. Sama bagaimana waktu saya ungkap kasus Bansos Serbar Pasangkayu Mamuju 2005. Itulah kasus perbankan terbesar di Indonesia Timur. Dugaan kerugiannya kalau tidak salah saat itu mencapai 43 miliar. Siapa yang angkat? Atas nama Jusman AR, atas nama Lembaga Peduli Sosial Ekonomi LP Sibuk Sulsel. Jadi banyaklah pengalaman kami. Termasuk waktu kita angkat kasus Paris Mandar Madani yang juga melibatkan mantan wali kota Parepare saat itu. Al-Fatihah untuk beliau karena almarhum ya. Sangat luar biasa memang kinerjanya, kelihatan sekali. Kita respect soal itu Kak ya. Saya akui. Saya akui. Bahkan sama beliau saya sering dulu komunikasi. Sharing. Saya akui. Saya kenal baik beliau. Beliau orang baik. Orang baik. Hanya mungkin kebetulan saja dikelilingi oleh orang-orang pembisik yang kalah. Kan gitu, hanya melihatnya Bapak senang, kan gitu. Nah, pengalaman kami waktu kita angkat kasus itu luar biasa cacian dan makinya. Bahkan kami diancam. Ada oknum yang mengancam kami mau menyantet, mau meneror. Doti-doti begitu ya banyak. Banyak. Dan memang saya tanya kawan-kawan semua, kalau kita angkat nanti kasus pasti banyak cacian. Mengapa? Itu karena
publik sudah tahu bahwa siapa beliau adalah orang yang bersih, orang yang clear, orang yang berprestasi, betul. Nah itulah tantangannya dan kita harus buktikan. Tapi yang pasti apa yang kita lakukan kemarin atas nama lembaga bukan memusuhi beliau. Saya tidak pernah memusuhi orang oknum-oknum yang pernah kami lapor, termasuk apalagi Pak Ena. Beliau orang yang baik, banyak kontribusi terhadap kemajuan Sulsel, apalagi Bantaing. Kita hargai beliau, keluarga yang saya hargai. Berarti di Pembisi masalahnya nih kan? Tapi bukan kemudian karena saya hargai beliau ketika kami menemukan ada dugaan praktik korupsi, suap dan gratifikasi, lalu kami diam, tidak begitu. Tidak begitu ya? Tidak begitu. Intinya yang kami musuhi bukan orangnya. Siapa yang kami musuhi adalah perbuatannya, kan gitu. Jelas itu ya? Ya jadi fokusnya di perbuatannya. Mau dia baik dianggap tercitra di publik, tapi kan sekali lagi ini persoalan perbuatannya dan segala macam. Berarti kalau begitu Kak, bisa saya juga bukan menuduh ke Kak Jusman, tapi berarti Kak Jusman ini pilih-pilih kasus. Yang ini mau deh kita kerja, yang ini jangan dulu deh. Untuk menilai seperti itu minimal harus ditunjukkan, dimunculkan kasus apa yang saya biarkan berlalu dan saya tidak lanjuti, kan gitu. Coba tunjukkan. Atau kalau mau uji saya, kadang kan saya ngomongnya gini lah. Kalau Anda menilai saya belum merata dalam memberantas itu, mari sini datanya. Atau bagaimana kalau Anda korupsi? Silakan pejabat A korupsi. Lalu saya tahu dugaan korupsi Anda. Uji saya, apakah saya tidak lapor Anda meskipun kita sering sama-sama minum kopi? Sini saya coba. Karena kalau yang begitu jangan pernah tawarkan ke saya. Bahkan keluarga saya pun pernah saya kirim masuk penjara. Wah, serius ya? Silakan minum. Saya menganut paham begini Pak Rijal. Yang dimaksud bersahabat atau bersaudara itu adalah bukan berarti ketika saudara saya terduga melakukan praktik korupsi, lalu saya diam, lalu saya datang mendukungnya. Bukan sahabat itu? Itu bukan kategori persahabatan. Itu bukan yang dimaksud hablul minan nas itu. Bahwa kalau mereka Pak Rijal adalah sahabat saya dan saya mengetahui ada dugaannya keliru, maka saya harus hadir di kehidupan Pak Rijal. Pak Rijal, pertanggungjawabkan gitu. Keliru itu dek, salah itu. Meskipun misalkan saudara kita yang lain tetap mendukung, santai aja Pak Rijal. Tuh kalau memang kita terperiksa, kawan saya aja itu Pak penyidik itu, beja sebagai polisi, nanti kita lobby-lobby, kan gitu. Saya tidak boleh ikut arus yang begitu. Karena sesungguhnya bersahabat itu adalah bukan membela dalam hal yang salah, tapi bagaimana mengajak untuk pada berdiri tegak pada kebenaran, kan begitu. Bahwa bagaimana ketika itu kita angkat dan kebetulan keluarga atau sahabat pasti marah. Jelas, tapi saya mau jawabnya gini, kalau politisi ngomong tidak ada lawang yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, maka saya mau bilang pergi atau kursi, tidak ada lawan yang abadi. Apalagi kalau ada hubungan genetika, hubungan keluarga, pasti suatu saat, suatu kelak akan baik. Ada pengalaman saya begini Pak Rijal. Iya. Terdapat beberapa oknum pejabat yang pernah saya giring atau saya pernah laporkan sehingga kemudian berpenghuni Hotel Prodio. Di saat mereka telah menjalani putusan dan dia keluar, tiba-tiba saya ketemu di salah satu warkop. Saya kaget juga karena saya tidak tahu menahu, tiba-tiba ada dia meluk saya. Gimana bos? Wah sudah jalani, alhamdulillah. Ngomong ini yang kawan-kawan yang lain sempat ada berusi bang, bukan itu yang kita lapor dulu. Kayak itu. Apa dia sampaikan ke saya? Pak Jus terima kasih. Kenapa berterima kasih sama saya? Pak Jus, jujur saya mau bilang gini. Dulu waktu saya belum jalani putusan ini, ketika saya sakit-sakit, demam-demam, flu-flu, selalu saya ketakutan. Bagaimana nanti ini kalau saya meninggal ini? Orang sebut-sebut saya korupsi. Bagaimana pertanggungjawaban akhiratnya? Nah, ini berbeda Pak Jus, setelah saya jalani putusan, kalau saya sakit-sakit puluh-puluh, kayak tidak ada beban. Saya pernah terduga, saya pernah menjabat, menyalahgunakan kewenangan. Saya sudah bertanggungjawabkan kok. Sangat berbeda. Dan pengalaman saya itu bukan hanya 1 orang, kurang lebih 7 orang. Dia ngomong begitu sama saya. Nah itulah yang saya mau bilang. Inilah makna nawaitu. Berangkat saja. Berangkat saja. Jadi intinya jangan kebencian, jangan mencari popularitas. Saya kan bukan politisi dan memang saya tidak pernah tertarik masuk partai.
Tapi kan ada nama ini bakal calon Bupati Sopeng, Kak. Hak mereka untuk memunculkan nama saya atau menyebutkan nama saya. Tapi saya tidak pernah merespon. Kan begitu. Tidak boleh dilarang itu, hak warga negara itu. Iya, tetapi nanti apabila mungkin ada ajakan begitu ya, serius itu Kak, wah dilihat Pak Jusman bisa ini supaya kemudian bisa pemerintahan kita good governance. Intinya saya sudah asik menikmati profesi ini dan ya. kemudian kedua, saya sudah terikat di lembaga untuk tidak boleh masuk partai. Oh begitu Kak deh. Gitu. Walaupun masyarakat Sopeng meminta misalnya, contoh. Ya, kita cukup menawarkan program atau visi misi. Diminta Kak berkontribusi membangun daerah dan sebagainya. Yang dimaksud berkontribusi itu bukan berarti menjadi pemimpin, tetapi bagi senantiasa memberi saran atau kritik ataukah menawarkan program, itu juga bagian dari berkontribusi terhadap pembangunan. Berarti tidak selamanya berkontribusi pada daerah harus jadi kepala daerah. Oh iya. Kira-kira begitu Kak ya? Betul. Oke. Kak Jusman, saya kemudian ini bagian-bagian akhir ini Kak yang saya kemudian berarti korupsi tidak akan pernah hilang dari bumi Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan Kak ya. Ya. Budayanya memang sangat kuat Kak ya. Apalagi kalau memang penggiatnya semakin kurang. Jadi saya mau bilang gini, Tabik Parija. Penggiatnya makin kurang. Ya. Okay. Saya pernah mendapat pertanyaan oleh banyak orang. Pak Jus, ngapain repot-repot sibuk-sibuk urus korupsi? Anti korupsi terus, penuh risiko. Iya. Tok korupsi masih tetap ada. Iya. Jawaban saya sederhana. Coba bayangkan andaikan tidak ada KPK, tidak ada kejaksaan, tidak ada kepolisian, tidak ada juga kita yang jawab korupsi. Kira-kira bagaimana parahnya itu perilaku korupsi? Ada saja ini parahnya luar biasa. Bagaimana kalau tidak ada? Jadi ketika muncul pertanyaan begitu, jadikan itu spirit. Kan begitu? Iya. Saya ambil banyak contoh lah. Baik. Kalau gangguan-gangguan jangan pernah gentar yang begitu-begitulah. Memang setiap profesi ada risiko. Kebetulan saja bergiat di anti korupsi, risikonya berat. Makanya selalu identik dengan teror. Tapi selalu saya mau bilang, sambungnya dari kata-kata itu, silakan marah, silakan jadi api, kami jadi air. Tegas ya, saya mau bilang, teror itu bukan merupakan buah simalakama, Pak Rizal, tapi adalah tasbih. Kan gitu. Masya Allah. Saya bisa ngomong gini, karena saya sedikit bisa menyertakan kasus apa saja yang pernah angkat. Bagaimana tuh saya angkat Basu Sumbar pasang kami memuju. Bagaimana waktu Parepare melibatkan juga wali kotanya. Bagaimana di Makassar 2 wali kota. Bagaimana di kabupaten-kabupaten lain. Bagaimana saat saya dihancurkan kendaraan saya. Oh pernah begitu? Ya. Pada kan kejadian saya berkunjung atau saya diundang sebagai narsum di salah satu kabupaten. Di mana tahun itu memang kencang-kencangnya diskusi dialog berkait anti korupsi. Menjelang pulang balik dari kegiatan, tiba-tiba mobil saya merapat di aspal. Apa yang kejadiannya? Ternyata banyak hilang semua pampat. Kacanya pun habis. Pernah juga saya dilempari kepala karbo di sekretariat. Pernah juga digoda, tiba-tiba di hadapan sekretariat kami temukan ada kardus. Saya ingat kardus saat itu kurang lebih 4 kardus. Kardus itu berlabelkan pembungkus rokok Gudang Garam Surya kalau tidak salah. Iya. Apa isinya? Tentu money, uang. Apakah kita terima? Itu jebakan kalau diterima. Nah, jadi waktu itu Kak kita laporkan ke polisi. Dan kemudian yang kedua, apakah kita kira bahwa bagi kami pergi anti korupsi tidak pernah mendapat godang-godang lain atau iming-iming? Saya termasuk orang tidak takabur kesana. Saya termasuk orang dari periode ke periode sering mendapat tawaran untuk duduk di badan direksi, baik Prusda, BUMD dan lain-lainnya. Apakah saya respon? Saya hanya menjawab, terima kasih atas ajakannya, tapi mohon maaf saya tidak kompeten di bidang itu. Itu saja. Bismillah komisaris diajak begitu kan? Sering berulang kali. Maka saya pernah diajak memimpin salah satu perusahaan besar, badan pengawasnya dengan gaji yang sekian, fasilitas yang ada. Nah, cukup. Prinsip kita pergi anti korupsi itu adalah nikmat apalagi yang kau dustakan. Masya Allah. Apapun yang datanya, kalau itu halal, ya sederhanalah. Sederhana dalam arti bukan berarti kemudian ketika anak istri tidak bisa belanja lalu dia hanya berkeluh kesah. Sederhana itu adalah bagaimana anak bisa sekolah terpenuhi, bagaimana saudara kita, orang tua kita bisa bantu. Ya, alhamdulillah. Itu cukup sampai sudah luar biasa itu Kak ya. Yang penting karena kita sebagai suami juga kan diwajibkan untuk pemenuhan hal-haknya, sandan dan pangannya kan. Yang penting sudah ada rumah, ada usaha, ada ternak apa kan sudah cukup. Luar biasa. Intinya bagaimana menyekolahkan itu saja. Baik. Terakhir Kak, saya kemudian ingin menyampaikan kepada kita Kak, mungkin kita tahu jila apa segala macam, yang santer terdengar apa segala macam, tidak mungkin
orang itu menjadi tersangka korupsi atau tidak mungkin dia di OTT oleh KPK kalau tidak ada restu dari istana. Benarkah yang saya bilang ini, Kak? Kalau saya sih tidak sependapat dengan itu. Karena kenapa? KPK itu bukan bagian dari bawahan istana. Oke, paham itu, Kak. Kan jelas beda kan? Beda undang-undangnya. KPK berdiri atas undang-undangnya. Tapi kan bisa saja ada intervensi. Kalau untuk arahan boleh, tapi kalau intervensi kan sangat berbeda. Sangat berbeda. Tidak bisa. Jadi kalau itu terjadi pelanggaran. Oh iya, karena di KPK itu bukan hanya satu, boleh saja misalkan penguasa bisa mengomandoi satu orang, tapi kan di sana komisioner. Iya. Baik. Kebijakannya itu, keputusannya itu kan adalah bersama. Kolektif kolegial. Iya. Belum lagi penyidik yang tidak mungkin lah. Tapi itu adalah hak bagi mereka yang berpendapat. Kenapa saya bantah? Kalau kita sepakat dengan argumentasi itu, maka tidak adalah oknum-oknum bagian dari orang-orang jas yang sama tertangkap KPK. Kan begitu. Warna yang sama tidak warna mungkin. Yang sama. Oke, baik. Kan tidak mungkin. Iya. Artinya itu adalah hak mereka, tapi saya mau bilang jangan mengedepankan suudzon. Kita profesional saja. Profesional saja. Bisa di sana kan ada dewas dan lain-lain. Baik, Kak, terakhir ini, Kak, tetapi ini kita hanya bisa menyebut angka, Kak. Dari 3 lembaga yang kemudian konsen juga untuk persoalan korupsi, di sana ada kepolisian, kejaksaan dan KPK. Saya minta Kak Jusman memberikan nilai untuk berapa nilainya untuk kepolisian, Kak, dari 1 sampai 10 untuk persoalan penanganan kasus korupsi. 1 sampai 10 kepolisian. Untuk di Sulsel ya? Di Sulsel, Kak, di Sulsel. 1 sampai 10 untuk Polda Sulawesi Selatan. Saya simpulkan saja ya, kinerjanya kalau itu diprestasikan masih rata-rata. Iya, berarti 1 sampai 10 berapa angkanya, Kak? Masih rata-rata. Artinya 60 lah. Oke, 6 Kak ya berarti. Oke. Kalau kejaksaan? Ya kejaksaan 1 sampai 10. Kejaksaan ya bolehlah. Tapi nilainya belum memuaskan. Belum memuaskan, berarti masih nilai ya 7. 7, oke. Kalau secara nasional ini, Kak, KPK 1 sampai 10 berapa nilai KPK untuk? Saya masih percaya KPK. 1 sampai 10 berapa angkanya, Kak? Ya 9 lah. 9? Luar biasa. Makasih banyak Kak Jusman Air. Saya doakan kita terus fight untuk persoalan anti korupsi. Amin. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kebahagiaan, memberikan rasa atau angin segar kepada kita sebagai masyarakat, Kak. Karena memang inilah yang kemudian menyengsarakan masyarakat. Persoalan korupsi, uangnya dicuri terus, diambil untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Terakhir, Kak, ada kita mau sampaikan buat kepala daerah atau pejabat yang lagi menonton ini, Kak. Sebagai closing statement, ya, terima kasih Pak Rijal. Saya mau bilang kepada kawan-kawan penggiat anti korupsi, baik yang melabeli dirinya sebagai dari LSM atau NGO atau dari gerakan mahasiswa atau ormas lain, kedepankan ya menilai bahwa ketika sang pejabat itu baik gubernur, bupati, wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil wali kota, ketika Anda menilai bahwa mereka kinerjanya baik atau buruk, maka jangan pernah abaikan apa sih sebenarnya yang tertera atau termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Di sana jelas ada asas akuntabilitas profesional, bertanggung jawab, kepastian hukum. Kalau ada pejabat, bupati, wali kota, gubernur tidak berkesesuaian dengan asas-asasnya itu, maka silakan lakukan investigasi untuk diteruskan ke ranah hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Itu aja, Kak ya. Baik. Saatnya bilang kamu kelas. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya bilang kamu kelas.